Di balik gemerlap stadion, kilau kamera, dan gaji ratusan miliar, ada satu lembar kertas yang lebih menentukan daripada banyak orang sadari, yaitu kontrak pemain. Dari sinilah mimpi, karir, dan masa depan seorang pemain ditulis dari hitam di atas putih. Kontrak sepak bola biasanya soal gaji, bonus, dan durasi. Tapi dunia sepak bola gak selalu normal. Di balik dunia glamor para bintang di lapangan, ada cerita-cerita absurd yang bikin kita bertanya, ini dunia sepak bola atau dunia komedi? Ada pemain yang minta hal aneh, mulai dari izin clubbing, larangan menggigit pemain, sampai takut naik pesawat. Lebih aneh lagi, ada klub yang setuju dengan permintaan aneh. Ini dia daftar 7 klausul yang paling aneh dalam kontrak pesepak bola. Luis Suarez. Ada momen dalam hidup ketika satu kesalahan kecil berubah menjadi beban besar yang menempel dalam karirnya. Ketika Piala Dunia 2014, di tengah panasnya duel Uruguay versus Italia, Suarez kehilangan kendali. Ia menggigit bek Italia, Giorgio Chiellini. Sebuah tindakan yang langsung mengguncang dunia sepak bola. FIFA menjatuhkan hukuman berat, larangan bermain selama 4 bulan. Bagi sebagian pemain itu mungkin akhir cerita, tapi tidak untuk Suarez, tidak untuk seorang yang tumbuh dari kerasnya jalanan Salto Uruguay. Ia sudah terbiasa berjuang untuk diterima. Saat Barcelona datang menawarnya, ada satu syarat yang diajukan Barcelona kepada Suarez. Klausul khusus, ia dilarang menggigit lagi. Ya, Suarez dilarang menggigit pemain lain dalam klausul kontraknya. Ia menandatangani kontrak itu, dan sisanya adalah sejarah, gol, assist, gelar, dan perjalanan yang membuat dunia perlahan mulai menghormati namanya lagi. Dennis Bergkamp. Di Arsenal, nama Dennis Bergkamp bukan sekadar legenda. Ia adalah seni dalam sepak bola. Namun, di balik ketenangan dan kecerdikannya di lapangan, ada satu ketakutan yang tak banyak diketahui orang, yakni ketakutan menaiki pesawat. Saat bergabung dengan Arsenal pada tahun 1995, Bergkamp mengajukan satu permintaan yang terdengar tak biasa untuk ukuran pemain top. Ia meminta tidak diwajibkan mengikuti pertandingan tandang yang mengharuskannya naik pesawat. Bahkan karena ketakutannya terbang di atas udara, membuatnya dijuluki non-flying Dutchman. Manajemen Arsenal setuju. Mereka tahu untuk talenta sekelas Bergkamp, rasa aman adalah bagian dari permainannya. Akibatnya, ia melewatkan beberapa laga besar, bahkan di kompetisi sebesar Liga Champions, semua demi menghindari perjalanan udara. Namun meski tak terbang, Bergkamp tetap terbang tinggi di hati fans Arsenal. Neymar. Ketika Barcelona merekrut Neymar dari Santos pada tahun 2013, mereka tahu satu hal, bakat sebesar ini harus dijaga bukan hanya di lapangan, tapi juga menjaga hatinya. Neymar datang sebagai calon bintang dunia, namun ia juga masih seorang pemuda Brazil yang tumbuh dengan tawa teman-temannya dan kehangatan kampung halaman. Barcelona paham rasa rindu bisa menjadi lawan yang lebih berbahaya daripada bek manapun. Maka dibuatlah satu klausul yang unik dan cukup menyentuh. Klausul tersebut yaitu setiap 2 minggu sekali, teman-teman terdekat Neymar dari Brazil harus diterbangkan ke Barcelona, lengkap dengan biaya yang ditanggung klub. Bukan untuk pesta, bukan untuk kemewahan, tapi untuk menjaga hatinya tetap hangat, agar Neymar tetap merasa di rumah meski jauh dari tanah kelahirannya. Hasilnya, senyum Neymar tetap lebar, skillnya semakin liar, dan dunia sepak bola menyaksikan salah satu era paling ikonik dalam sejarah Barcelona. Karena kadang untuk membuat seorang bintang bersinar, yang dibutuhkan hanyalah memastikan ia tidak merasa sendirian. Rolf Kristel Guemin.
Nama yang mungkin tidak sering muncul di highlight sepak bola dunia, tapi kisahnya sulit dilupakan. Tahun 1999, ia bersiap melangkah ke Frankfurt, sebuah kesempatan besar untuk menancapkan namanya di Bundesliga. Namun ada satu hal yang mengganjal di hatinya, sesuatu yang lebih penting dari angka-angka di kontrak atau janji menit bermain. Satu hal yang ia minta kepada manajemen klub justru jauh lebih sederhana, namun syarat akan makna. Ia bersedia mendatangani kontrak hanya jika klub mau mengatur kursus memasak untuk istrinya sebagai bagian dari kesepakatan. Gelandang asal Kongo tersebut bersikeras jika peningkatan keterampilan memasak istrinya akan membantu ia beradaptasi lebih baik dalam sepak bola Jerman. Dan klub Frankfurt mungkin setuju, mungkin juga tersenyum, tapi pada akhirnya mereka setuju. Permintaan sederhana itu disetujui. Moise Kean. Moise Kean mungkin kini dikenal sebagai salah satu talenta muda Italia. Tapi kisahnya dimulai dengan sesuatu yang jauh dari glamor, bahkan justru sangat sederhana dan menyentuh. Di usia 14 tahun, ketika Juventus datang menawarkan kontrak, dunia melihat masa depan terang seorang wonderkid. Namun di balik sorotan itu, ada permintaan yang berbeda dari kebanyakan pemain muda. Moise Kean meminta dalam kontraknya, yaitu sebuah mesin traktor. Ya, ia meminta mesin traktor. Menurut sang ayah, Beiro Kean, mesin traktor itu diminta untuk membantu mengolah pertanian mereka di Pantai Gading. Memang anti mainstream, sementara banyak pesepak bola bermimpi soal mobil sport dan rumah megah. Keluarga Kean justru berharap pada sesuatu yang sederhana, alat untuk bekerja, untuk hidup, dan untuk membangun masa depan. Klausul ini mungkin terdengar aneh di telinga publik sepak bola, namun itu menjadi simbol perjuangan dan akar yang tak pernah mereka lupa. Giuseppe Reina. Reina mungkin bukan nama besar di dunia sepak bola, tapi kisahnya dijamin sulit dilupakan. Saat menandatangani kontrak dengan Arminia Bielefeld pada tahun 1996, pemain asal Jerman ini meminta dibangunkan sebuah rumah baru setiap tahun dia berada di klub tersebut. Reina tak menyebutkan spesifikasi detail rumah yang diinginkannya, seperti jenis atau ukurannya. Klub Arminia memanfaatkan kelalaian ini dan setiap tahunnya hanya membangun rumah dari Lego untuknya. Ya, klub tersebut membangunkan rumah Lego untuk Reina sebagai syarat di kontraknya. Alih-alih mendapatkan rumah sungguhan, Reina hanya mendapatkan rumah dari mainan Lego yang secara efektif membuat kontrak tersebut menjadi sebuah lelucon yang menguntungkan klub. Ronaldinho Gaucho. Tahun 2011, Ronaldinho memutuskan pulang ke tanah airnya Brazil. Setelah bertahun-tahun memukau dunia di Barcelona dan AC Milan, ia kembali bukan untuk mengejar trofi, tapi untuk mencari sesuatu yang lebih penting, yakni kebahagiaan. Sebelum menandatangani kontrak dengan klub ikonik Brazil, Flamengo, ia mengajukan satu permintaan, yaitu kebebasan untuk pergi clubbing 2 kali seminggu. Mungkin bagi Ronaldinho, lampu panggung, musik, dan tawa lepas adalah tempat ia merasa hidup. Dan Flamengo, mereka setuju. Mereka tahu kalau ingin Ronaldinho di lapangan, mereka harus menerima Ronaldinho sepenuhnya dengan caranya menikmati hidup. Begitulah dunia sepak bola, lagi-lagi membuktikan satu hal, bahwa di balik sorotan kamera, trofi bergengsi, dan angka transfer ratusan miliar, ada cerita-cerita absurd, lucu, bahkan menyentuh tentang para pemainnya. Ini jadi bukti bahwa sepak bola bukan cuma soal skill dan trofi. Kadang itu soal ego, keunikan, dan sedikit kelucuan manusiawi. Jadi klausul kontrak mana yang paling absurd menurutmu?
Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan kisah unik dunia sepak bola lainnya dari Sport B.